lu khianati ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Kalau rusak bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi tuh? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Presiden niku lambang negara, oli dikritik, ora oli dicaci maki, oli diberikan masukan tapi jangan direndahkan. Kalau mau menurunkan secara, yaitu adalah secara hukum undang-undang yang sah, ojo dicaci maki, dijuluki dengan hal-hal yang tidak baik. Ini mencontohkan kepada generasi muda Indonesia dengan satu cara dan contoh-contoh yang tidak pernah diajarkan oleh para leluhur kita. Iki masalah bangsa, Pak. Presiden dijelek-jelekan, mereka sudah punya kekuatan. Ketika mereka datang apel akbar, subhanallah, jutaan manusia tertipu. Mereka tidak tahu, diajari, dicekoki dengan doktrin-doktrin untuk tidak mencintai negaranya, untuk tidak mencintai bangsanya, untuk benci kepada siapapun pemerintah yang sah. Ora bener. Ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus akhil karim Kiai Al-Haj Imaduddin Uthman Al-Bandani, ingkang kula hormati sahibul fadilah Kiai Al-Haj Mahfuddin Hadi SPDI, ingkang kula hormati sahibul fadilah Kiai Al-Haj Subhan Makmun Atallahu baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur. Kiai Mas Mansur Tarsudi, Kiai Muhammad Abdullahin Al-Mubarak, Ustadz Syahroni Suryah NU Luwung Gede, Ustadz Hashim Wahid Tanfidiyah NU Luwung Gede, Bapak Engkin, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kapolres Kabupaten Brebes AKBP Ahmad Oka Mahendra, Bapak Dandim kita, Kodim 0713 Brebes, Bapak Letkol Infanteri Sabto Broto SE MSI, Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu, Bapak Imam Priyadi, Bapak Kapten Infanteri Surikan dan Ramil 04 Tanjung, Bapak Nanang Raharjo SEMH, PLT Camat Kecamatan Tanjung, Bapak Bribka M. Saiful Amin, Babinsa Kamtibmas Deva Desa Luwung Gede, Bapak Serda Henry Asmoro Cahyo, Babinsa Desa Luwung Gede, Al-Ustadz Salahuddin Ibnu Ali, DKM Masjid Jami Baitur Rahman, kemudian tidak lupa juga Ketua PWI Kecamatan Tanjung, Bapak Kiai Rahmatullah yang sudah terpilih. Kemudian Ketua PWI Kabupaten Brebes, Kiai Saifuddin. Alhamdulillah, saya selalu berkeliling bersama Kiai Saifuddin untuk melantik beliau keliling se Kabupaten Brebes.
untuk melantik kecamatan-kecamatan sekabupaten Brebes. Seluruh anggota Banser, Desa Luwung Gede, Banser, Koryon, Tanjung, Kersana, Losari, Ketanggungan, Bapak RT, Bapak RW, Desa Luwung Gede, Komandan dan Pasukan Linmas Desa Luwung Gede, Pimpinan Pemuda Pancasila Desa Luwung Gede, PWI dan Laskar Sabilillah Sekabupaten Brebes, Pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Desa Luwung Gede, Pimpinan Jam'iyah Desa Luwung Gede, Pimpinan organisasi agama, sosial dan nasionalis, kaum muslimin muslimat dan jamaah sekalian. Niki karena disebutakan kabel jadi kayak tawasulan ning tahlilan. Bakal beli disebutakan bukan tersinggung sampeane. Jadi wong aja tersinggungan pisan kayak Mbak Alwi bae sampean. Nggih napa mboten? Wau sampun disampaikan dumateng Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani. Ari Ki Imad barikula ku masih sedulur Pak. Bedane Ki Imad sing rabi nom tapi lahirnya luwih dingin. Baka kula sing rabi tua tapi lahirnya kah tes mbae Ki Imad. Mulane kula bari Ki Imad baka ketemu tukaran bae rebutan tua. Jadi Ki Imad dia dua tua kula, apa sebab mat tua dingin kula. Jadi kula beli uang kula sing rabi tua wonon bae. Sing Basyarif Hidayatullah kunya. Para cerek para rawu, para sedulur sedherek mawon, kula mung nambahi mawon li bakal suwe-suwe ki wis jam 11. Kula nambahi setilat bae pragate kira-kira jam 2:30 bengi rada sedeng lah. Kuat ta mboten sampean? Kuat ta mboten? Loh, sampean sing sampean sing kuat nyong sing minggat. Para sederek, para rawuh, para sedulur, kenapa PWI dan Laskar Sabilillah itu didirikan? Itu dalam satu sisi terjadi kebatilan kemungkaran yang menimpa kalangan Nahdlatul Ulama khususnya, yang menimpa kalangan Nahdliyin khususnya, kemudian juga menimpa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Penyelewengan sejarah, pemalsuan makam, termasuk juga pemalsuan data-data sejarah orang-orang pahlawan kita dibaalwikan, dihabibkan semua. Dan itu setelah saya berkeliling ke seluruh hampir Bapak dan Ibu sekalian, mangke insya Allah badai teng Kalimantan suniki kula nembe ke Jawa kali Sumatera mawon. Niku wonten dumateng Kepulauan Riau, wonten dumateng Kepulauan Batam, wonten dumateng Lampung, dan di mana-mana termasuk yang ada di Palembang kemarin niku para syekh profesor, ternyata makam-makam yang dipalsukan oleh golongan Ba'alwi Habib itu bukan 1, 2, bukan ratusan, tapi diperkirakan ribuan makam bangsa Indonesia sudah kecolongan. Kenapa bangsa Indonesia kecolongan? Karena mata kalian buta, dibutakan oleh mereka, di framingnya sebagai baginda apa cucunya baginda Nabi. Maka detik ini Allah tidak ridho, detik ini Allah menunjukkan kuasanya. Allah membongkar kejahatan mereka, Allah membongkar kezaliman mereka, Allah membongkar penipuan mereka, Allah membongkar kemungkaran mereka. Dibongkar di antaranya adalah melalui tangan dan ilmunya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka kemudian kita berdiri perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Loh, sampean keblok itu ngebloki apa sampean? Nyong lagi ngomong banter-banter dikebloki malah nyongnya mari sekalian. Anak kiai wetenge lagi kempong dikebloki sampean. Biasa nih ning kampungnya nyong
Biasanya anggerana kayak teka ora diperintah ngomong disit, diperintah mangan disit biasane. Kita malah nyong ora diperintah ngomong padahal nyong iki sing Sumedang. Jarane supire nyong ke mangane Gus teng pundi Gus, wis mengko mawon mangane ning luwung gedhe sedurunge ngaji mangan disit kaya kowe nyong ngomongnya. Tekaning kene ora dipaing mangan malah dipaing langsung ngomong. Tapi nyong ya wis kudu sabar kaya NU iku. Memang perbedaan adat budaya nek teng bundet nek ana kiai lagi kempong dipai sekul bari lauke, nek ning luwung gede ana kiai lagi kempong dipaine tisu. Ya ora apa-apa nyong ka sabar bae. Wong arane kiai NU mah kudu sabar. Kina mboten? Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Ora apa-apa ngantuk. Wis tenang mawon urusan bari kiai NU wis ngantuk bae napa malih sing peot-peot wis turu ora apa-apa. Ora apa-apa turu. Ora apa-apa Gus. Ya ora apa-apa wong kiai NU ta sabar. Wis biasa nyong tah ngaji ditinggal turu ora dipai mangan wis biasa nyong tah. Wis ngantuk ora apa-apa, mengko angger pragat pengajiannya wis pragat, pengajiannya wis rampung, mripate masih merem bae, ora usah digugah kali digotong bae ning kuburan sebelah kanan. Mungkin apa mboten? Iki para sedherek para rasul terjadi kebatilan seperti itu. Terjadi kebatilan kemungkaran yang sangat luar biasa. Dan ini kita harus bersama-sama bergerak seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh sebagian. Tidak boleh setengah-setengah, tetapi kita harus seluruh rakyat Indonesia bergerak membela siapa? Bukan dalam rangka kita membela Nahdlatul Ulama, bukan sekedar dalam rangka kita membela para ulama Nusantara, termasuk menyelamatkan sejarah bangsa Indonesia. Sebab iki Habib iki wis wani-wani nyelewengaken sejarah bangsa Indonesia. Tanpa Habib Indonesia tidak merdeka, kafah pembohong besar. Kenapa tul sampean itu? Ribut terus ya wong gede yang lagi ngaji kali dirokna pe kerewel nemen sampai. Gini apa mboten? Bu, angsal berkat napa dereng? Ya jam lotot ning nyong pe gurung dipai mangan pada bae bari sampean kok. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, gini apa mboten? Leres napa mboten? Ini harus ditangani. PWI hanya mengawali, Laskar Sabilillah hanya menggugah, mengketuk hati kalian semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai Nahdlatul Ulama, ketika seperti apa yang dikatakan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani, sejarah bangsa diacak-acak, nama-nama pahlawannya juga dihancurkan, sejarah dikabulkan, ulamanya dicaci maki, bangsa kita dicaci maki, presiden kita dicaci maki, lambang-lambang negara kita dicaci maki, kemudian adat budaya kita juga dicaci maki, direndahkan, bahkan eksistensi rakyat Indonesia dianggapnya lebih rendah daripada golongan mereka. Dan ini berkaitan dari penyergapan secara sistematis dalam rangka kedepannya menguasai bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia seperti Palestina nomor 2. Maka di sini masyarakat Lunggede harus bergerak, karena mereka menjual agama, maka kita pergerakan atas nama agama sabilillah bergerak. Siap nama buatan? Siap nama buatan? Tapi yang ngerti delong kan tampangnya kecing-kecing nemen gitu. Ngomong siap tok banter gitu sampai kecing gitu. Kumisnya dawa-dawa marung bojone yang wedi kayaknya ngerti gitu. Bisa aja seru-seru ngomongnya sampean gitu. Gini apa badan? Gini apa badan? Lah ini saudara-saudara sekalian, pemalsuan makam. Bukan sekedar makam dipalsukan, pasti ada tujuannya. Di Wonosobo satu lokasi 78 makam palsu diceduk orang anak isye. Habib sing gawe mengkene kurang ajar apa ora? Mbak didapel nyong ora pada wani kene ora ngerti ke kumis tok sing dawa-dawa ke. Habib sing gawe makam palsu orang
isiye makam palsu sing ora ana isiye iku podo bari berhala diziarahi wong NU sesat orang-orang Nahdlatul Ulama dengan ziarah kepada makam kosong. Ini oknum Habib sing nglakokaken kaya kiye kurang ajar apa ora wong luwung gede, kurang ajar apa ora. Aku nih kayak kue bet kecing nemen sih tadi kiai pensiun deh sampai tadi kiai ini lah ngelawan Habib itu rawani kenapa badan iki para seret para sedulur ini kita harus bergerak. Ini sudah secara sistematis dalam kerangka nasional mereka membelokkan sejarah nasional. Pahlawan-pahlawan diganti dengan ba'alwi semua, ba'alwisasi para pahlawan Indonesia, dikaburkan sejarah Indonesia sehingga mereka akan merebut sejarah Indonesia seolah-olah Indonesia itu dimerdekakan oleh mereka, seolah-olah tanpa mereka Indonesia tidak merdeka, dan ini adalah kezaliman terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus bergerak. Ya diajak kecing jadi kayak gue nyungar takon ke banser ini kayaknya kecing apa wani ya jadi banser kadang-kadang kecing mencopot pelornya sampean kenapa badan wani apa ora sampean bangsa ini sampai di mongkonan gue aja meneng bae sampean, termasuk penyerobotan sejarah bangsa Indonesia, termasuk profesor akan menyerobot pemerintah Indonesia secara sah, pemerintah yang sah tidak diserobot. Bila kadang-kadang Ba'alwi itu menggunakan muhibbinnya demo-demo dicaci maki itu pemerintah. Aku lagi kawit zaman kemiyen aku iku ngomong dudu masalah Pak Jokowi ye, tapi lek Pak Jokowi wis dadi presiden niku lambang negara, oli dikritik ora oli dicaci maki, oli diberikan masukan tapi jangan direndahkan. Kalau mau menurunkan secara yaitu adalah secara hukum undang-undang yang sah, ojo dicaci maki, dijuluki dengan hal-hal yang tidak baik. Ini mencontohkan kepada generasi muda Indonesia dengan satu cara dan contoh-contoh yang tidak pernah diajarkan oleh para leluhur kita. Orang bener kita boleh kita boleh mengkritik Pak Jokowi, tapi tidak boleh mengatakan bahwa Pak Jokowi itu disamakan dengan apa namanya, disamakan dengan binatang. Nyuwun sewu kodok. Ini nanti kalau mereka itu tidak setuju kepada presiden kita Pak Prabowo, dan saya harapkan kalian apapun alasan kalian, apapun pilihan kalian di dalam pemilu, kalian harus mendukung presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia sama Bapak Prabowo untuk menegakkan keadilan, membela bangsa, membela sejarah, membela para ulama, membela rakyat. Kita dukung Pak Prabowo untuk menumpas mereka semua. Kenapa bulan? Iki masalah bangsa Pak. Presiden dijelek-jelekan, mereka sudah punya kekuatan. Ketika mereka datang apel akbar, subhanallah, jutaan manusia tertipu. Mereka tidak tahu, diajari, dicekoki dengan doktrin-doktrin untuk tidak mencintai negaranya, untuk tidak mencintai bangsanya, untuk benci kepada siapapun pemerintah yang sah. Ini orang benar kayak duduk NU. Ini melongo sampai melongo ngerti apa melongo keter sampai. Loh sampean longo kok gawe keter nyong sing deleng sih. Wis ora usah dipikiri kali dirongokna baik. Mongko angger wis praga wis pegel ya praga dhewek. Kater tekani kene ora dipae mangan ora apa. Ngenes nemen dadi kiai NU. Pantesan nyong munggane kene kiyaine sampean sing luwung gede ora ana sing lemu ku bengkek-bengkek kecing-kecing lemen kiyaine. Ternyata ya masyarakatnya medit-medit nemen kiai. Ono kiai buntet teka ora dipahi mangan terlalu nggih. Boten napa-napa ora apa-apa tapi aja maning-maning kaya wae. Nggih napa mboten?
Iki para sahabat Rasul, masalahnya masalah bangsa, bukan masalah politik. Mereka punya agenda untuk menggeser Indonesia. Setiap ada pemerintah yang sah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dicaci maki, dan ini jelas bukan mentalitas rakyat Indonesia. Ya Allah, maka saya harapkan kepada Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang lebih tegas lagi. Kalau ada orang yang berani mencaci maki eksistensi presiden, bukan orangnya, eksistensi presiden, siapapun orangnya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum demi untuk martabat bangsa Indonesia. Kinawatan nyong itu karena dua presiden pada zaman gemin, dua presiden Pak Jokowi dikaya kue baik, masa nggak presiden nyong kok dikaya kue terus sih, kok rendah temen kok. Kenapa saudara-saudara kalian? Ini karena Mbak Alwi mengajarkan kepada kalian untuk meremehkan orang, menjatuhkan orang, mencaci orang, karena itu semua dianggap halal oleh mereka, dan itu bukan ajaran Islam. Ini kadang-kadang kegangguan ini udeng-udeng tok ya. Irungnya dawa, jenggotnya dawa, udeng-udengnya tok, padahal ngaji ora bisa. Ning kampungan nyong bakte jenggotnya dawa-dawa nung ora bisa ngaji. Wedhus kacang. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Iki para selek dulu. Saya katakan saya tidak bicara politik, tapi ini eksistensi presiden kita. Jangan dijatuhkan muruahnya. Ojo dicaci maki dengan harapannya wong, jatuh nama baik dan harga dirinya Pak Presiden nanti. Bukan masalah Pak Jokowinya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Pak Prabowo. Dan saya harapkan Pak Prabowo bisa lebih tegas daripada Pak Jokowi. Kalau ada orang yang mau berniat mencaci maki, bahkan menjatuhkan eksistensi Presiden Indonesia, tindak dengan tegas, jangan ragu-ragu. Rakyat ada di belakang Anda. Setuju nomor? Setuju apa orang? Setuju apa dan? Tapi tampangnya itu tampang membingungkan gitu. Kayak potongan kecing nemen gitu. Mungkin apa betul? Iki proses. Nomor selanjutnya saudara-saudara kalian, pergeseran perebutan Nahdlatul Ulama. Mereka mulai mengkaburkan sejarah NU. Nahdlatul Ulama direbut namanya Nahdlatul Ulama yang mendirikan adalah Mbah Hasyim Asy'ari, maka dicantok nama Mbah Hasyimnya ada lagi Habib Hasyim. Menjaga sejarah Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan. Tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Organisasi kita yang tercinta Nahdlatul Ulama, sejarahnya ada yang membelokkan. Apakah kita rela sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Banser jawab, relakah engkau wahai Banser? Relakah engkau wahai Banser? Sejarah leluhurmu dibelokkan. Relakah engkau sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Relakah engkau makam-makam pahlawan kita kemudian atribusinya belok jadi bin Yahya? Lihat kanan dan kiri. Wahai kepala desa seluruh Indonesia, contohlah kepala desa Luwung Gede di Kabupaten Brebes.
Beliau Bapak Enggin cilak-cilok kanan dan kiri. Di desanya apakah ada makam-makam leluhur yang kemudian dibelokkan? Kita tidak membenci siapapun, tapi kita cinta terhadap negara dan bangsa serta sejarah bangsa kita sendiri. Betul? Oleh karena itu, kita berdiri tegak bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri tegak bersama Nahdlatul Ulama. Tetapi satu yang perlu diingat, tidak boleh pengurus PWI di mana saja berada di setiap tingkatan kemudian tidak bersabar di dalam perjuangan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perjuangkan ini telah berjalan puluhan tahun dan butuh waktu untuk memutar balik arah dari perspektif yang telah ada di dalam alam bawah sadar saudara-saudara kibin-kibin kita. Mukibin. Kalau ini pendukung PWI seluruh Indonesia namanya mahbubin. Para orang-orang yang dicintai oleh PWI. Kalau pendukung Ba'lawi namanya mukibin, orang yang hanya mencintai saja, tugasnya hanya mencintai. Tetapi pendukung PWI mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Kiai Abbas Bili Yahsi, orang-orang yang dicintai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, orang-orang yang dicintai setiap laskar. Karena merekalah orang-orang yang dicintai oleh PWI berdiri tegak bersama mahbubin. Orang-orang yang dicintai. Siapa orang-orang yang dicintai? Seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat Indonesia yang Muslim, bukan hanya yang NU, seluruh umat Islam, dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya akan dicintai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang Muslim, tetapi saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya karena mereka memiliki sejarah yang sama dengan kita. Leluhur mereka dengan kita sama, leluhur bangsa Indonesia. Maka kita PWI berdiri untuk menjaga kehormatan mereka semuanya. Cinta negara dicontohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang di dalam dirinya tidak ada cinta terhadap tanah airnya, menurut Mbah Hasyim Asy'ari, imannya dipertanyakan. Siapa orang yang mengaku dia sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tidak mencintai tanah ini, tidak mencintai air ini, tidak mencintai apa yang tumbuh di atasnya, tidak mencintai kekayaan yang ada di dalamnya, maka dia harus malu mengaku sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari resolusi jihad 22 Oktober 1945? Mbah Hasyim Asy'ari sudah melihat ini sekutu mau datang lagi ke Indonesia. Baru 2 bulan kita merdeka, saudara.
Ini sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Wong-wong Brebes pengen didadikakan budak-budak maning sing terjajah. Wong Luwung Gede arep didadikakan kayak bengen maning sebagai orang-orang yang tidak punya kebanggaan dan kehormatan. Akan dijadikan orang-orang terjajah lagi. Mbah Hasim kemudian musyawarah dengan para ulama, bagaimana caranya kita harus mempertahankan hifdzul mawjud, menjaga yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yaitu adalah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan resolusi jihad. 22 Oktober ditandatangan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas musyawarah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian 20 hari setelahnya, tepatnya 18 hari, terjadilah perang Surabaya. 85 km dari Surabaya wajib, kata Mbah Hasyim Asy'ari, untuk ikut berperang melawan sekutu. Maka kemudian 85 km itu paling sampai Tuban. Tapi dari Cirebon yang jaraknya itu sudah ratusan kilometer, Mbah Abbas Buntet datang ke Surabaya bersama laskar santri, laskar Hizbullah untuk ikut berjuang bersama-sama rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Dari laskar Mbah Hasim dipimpin oleh Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet punya cucu Gus Abbas Buntet. Jadi iki putune. Dudu Mbah Abbas iki milu perang 45 mora wis tua bangka. Iki putune nunggak semi arane sami-sami Abbas. Kula arane Imaduddin, Bu. Bu, catet, bukan anu sing masih dua anak perawan, catet. Aran kula Imaduddin. Iku zaman bengen Palestina mau direbut kembali oleh pasukan Islam. Iku panglima perange arane Imaduddin Zangki. Dua anak arane Nuruddin Zangki. Belum berhasil sampai mereka berdua mati. Kemudian baru oleh keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lakula iki arane Maduddin, adik kula lanang arane Nuruddin, ponakan kula alane Salahuddin. Ning kresek ning kana. Berarti apa? Cara orang tua kita memberi nama itu selalu dengan tafaulan kepada nama para pejuang-pejuang di masa lalu. Agar apa? Agar perjuangan masa lalu oleh leluhur-leluhur kita akan senantiasa mempunyai penerus ila yaumil qiyamah. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam dari Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan wong edan, dikatakan pendusta. Nabi Muhammad sabar, isbir kata Allah, ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh netizen. Maka PWI ojo kesusu. Ojo apa? Jangan gampang marahan. Ojo apa itu? Ojo nesu. Ojo dume. Ojo gampang marah. Kalau dihujat, dicaci oleh netizen,
Qulu linnasi husna. Balas dengan yang baik. Lihat ajaran Al-Quran, ibu-ibu calon mertua yang saya hormati. Catat, pengen bos baik gelati mantune. Kiai mau gelem ngaku kiai memangane berkat doang. Barang bulan Safar lah keberkat jora mangan-mangan. Ana mangan iwak bandeng, ana ndase laka tengah. Yang ngarani ulimbil berkat maya kan orang bisa siji-sijian. Lamun ana ndase laka tengah. Ana buntut laka ndase. Arane gauli ngambil berkat, tapi barokah, Bu. Barokah alhamdulillah. Isbir ala ma yaqulun wahai PWI. Sabar terhadap apapun yang diucapkan oleh orang yang belum setuju dengan kita. Kalau dia guru kita yang belum setuju dengan kita, ikuti Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekufuran dan kemusyrikan, jangan engkau ikuti, tapi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan ada kata-kata kotor kepada orang-orang tua kita yang belum satu napas, yang belum satu jalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, apalagi dia adalah pimpinan Nahdlatul Ulama, dia pimpinan PBNU. Kita boleh kritik, tetapi tidak boleh ada yang berani mencaci maki orang tua kita di PBNU. Tidak boleh. PWI tidak boleh mencaci maki pimpinan kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya karena beliau belum bersama PWI dalam pandangan bahwa Habib bukan keturunan baginda Nabi. Wa sahibhu